Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, masih stay tune di sini di 102,4 FM, Radio Publik Kabupaten Bangli, radio kebanggaannya masyarakat Bangli, dan Anda masih mendengarkan ajangnya Bangli Era Baru di edisi pagi hari ini, sahabat setia, di hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Dan pagi hari ini sampai usaha nanti pukul 10 waktu RPKB FM, Intan akan hadirkan lagu-lagu dari belantika musik tanah air untuk temani aktivitas Anda, sahabat setia, di hari Jumat pagi ini. Dan seperti yang sudah Intan katakan tadi ya, bahwasanya di pagi hari ini kita akan mendengarkan dialog interaktif karena sudah hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia pagi hari ini narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli. Jadi untuk di tahun-tahun ini ya, mendekati tahun 2024, tentunya kita akan banyak menerima informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli. Begitu juga dari RPKB FM terkait dengan pemilu, karena memang Radio Publik Kabupaten Bangli di tahun-tahun pemilu ya menjadi radio pemilu begitu. Dan pagi hari ini sudah hadir Ibu Anom dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang akan berbagi informasi masih terkait tahapan pemilu serentak tahun 2024, yaitu DPTB atau Daftar Pemilih Tambahan. Nah, di mana kita tahu sahabat setia RPKB, data setiap pemilih pemilu ini pastinya akan tercantum dalam daftar pemilih tetap atau yang biasa kita sebut dengan DPT ya. Dan data-data dalam DPT ini tentunya telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangli ya, yang setelah direkapitulasi juga secara skala provinsi ataupun nasional. Tapi di samping DPT atau daftar pemilih tetap ini ternyata ada istilah lain di dalam daftar pemilih pemilu, yaitu DPTB. Nah, apa itu DPTB? Pagi hari ini kita akan minta langsung Ibu Anom untuk menjelaskan. Ibu Anom, sebenarnya DPTB ini apa, Ibu Anom? Silakan dijelaskan. Ya. Langsung ya. Udah itu? Ya. Terima kasih Mbak Intan, di mana setelah DPT ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023 kemarin, kita sudah menetapkan DPT. Tentunya kita tetap memberikan perlindungan terhadap pemilih warga Bangli untuk bisa menggunakan hak pilihnya penuh nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya nanti kita saat ini pada tahapan di data, yaitu data DPTB, pemilih tambahan atau pemilih pindahan. Nah, dalam hal ini kita ada 3 kategori data. Pertama DPT, daftar pemilih tetap, kemudian yang kedua DPTB, kemudian yang ketiga DPK, daftar pemilih khusus. Nah, dalam hal ini daftar pemilih tambahan atau DPTB itu di mana dalam artinya pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap namun keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan. Nah, dalam hal ini ada 9 kategori untuk mengurus DPTB. Yang pertama, menjalankan tugas. Jadi dapat mengurus dengan pindah memilih atau pemilih tambahan dengan mengajukannya melalui posko di tingkat PPS, di tingkat PPK, kemudian di KPU Kabupaten. Dengan ada bukti dukung tentunya surat tugas tersebut. Kemudian ada juga menjalani rawat inap, kemudian tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan atau lapas, penyandang disabilitas yang sedang menjalani rawat inap di panti sosial, kemudian menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan untuk menengah dan perguruan tinggi, kemudian yang pindah domisili. Nah, tentunya dalam hal ini kami KPU Kabupaten Kota terus memberikan pengarahan kepada PPS dan PPK untuk berkoordinasi dengan Kaleng dan Kadusnya tentunya untuk pemilih yang pindah domisili. Saat ini hasil koordinasi kami di KPU Kabupaten Bangli dengan Disduk Capil yang mempunyai data kependudukan, pasca DPD ditetapkan per 21 Juni kemarin itu sudah ada melakukan pindah datang ke Bangli sebanyak 148
pemilih. Pemilih, ya. Namun dengan adanya kami membuka posko DPTB dari bulan Juli sampai dengan kemarin Agustus kita melakukan rekap terhadap DPTB, masih minim. DPTB yang mengurus DPTB hanya baru 8 orang pemilih. Tentunya dalam hal ini kami terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat Bangli untuk datang ke posko-posko terdekat, di mana posko telah kita buka dari tingkat PPS, PPK, dan kabupaten untuk mengurus pindah domisilinya dengan membawa KTP. Iya, Seperti jadi KPU Kabupaten Bangli ini berupaya selalu untuk melindungi hak pilih setiap daftar pemilih begitu ya, di mana dengan melaksanakan daftar pemilih tambahan ini atau pindah memilih, Ibu nge. Jadi teman-teman yang mungkin tidak bisa memilih di TPS yang sudah ditentukan dalam DPT ini bisa mengajukan permohonan untuk memilih menggunakan hak pilihnya di TPS lain begitu. Iya, Dan benar. tadi juga sudah dijelaskan ada 9 kriteria pemilih yang bisa menggunakan pindah memilih ini. Salah satunya mungkin tadi ada pindah domisili, kemudian mungkin ada menjalankan rawat inap. Jadi memang tidak bisa datang ke TPS yang sudah ditetapkan begitu, Ibu. Iya, benar. Dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih caranya atau bagaimana sih prosedur kita untuk memasukkan data ke dalam DPTB ini, Ibu? Ya, tentunya kita mempunyai mekanisme dalam penyusunan DPTB ini. Yang pertama, diharapkan pemilih tersebut, warga tersebut yang misalnya ketika cek di DPT online, mereka terdaftar di luar DPT Kabupaten Bangli, tentunya mereka harus datang ke PPS dulu untuk mengajukan pindah memilih dengan membawa KTP saja. Dengan catatan pemilih yang datang dari kabupaten lain itu sudah mempunyai atau mengantongi identitas warga Bangli. Seperti itu, ketika mereka diproses untuk menggunakan pindah memilihnya DPTB, surat suara yang didapatkan tentunya nanti penuh 5 surat suara sesuai dengan alamat dari KTP tersebut. Iya, jadi bisa datang ke pos-pos yang sudah disediakan untuk melakukan prosedur pindah memilih ya. Iya. Nah, untuk teman-teman warga Bangli tercinta yang pagi hari ini masih stay tune di 102,4 FM, saat lagi kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih tentang topik DPTB atau daftar pemilih tambahan. Mungkin sahabat setia RPKB punya pertanyaan terkait dengan topik ini, silakan kirimkan di line WhatsApp-nya RPKB di 0877 6686 1024 dan pastikan Anda untuk tetap bergabung di sini di ajangnya Bangli Era Baru. Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, masih dibanjarluaskan dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali, dan Anda masih mendengarkan ajangnya Bangli Era Baru. Pagi hari ini sahabat setia masih bersama Ibu Anom dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ya. Pagi hari ini sudah banyak kita bahas terkait dengan tahapan pemilu serentak tahun 2024, yaitu DPTB atau daftar pemilih tambahan. Tadi sudah kita bahas apa itu DPTB, kemudian apa saja kriteria pemilih dalam DPTB, bagaimana prosedur memasukkan data dalam DPTB, serta tadi Ibu Anom juga sempat menjelaskan bahwasannya ada 3 macam daftar pemilih begitu Ibu nge. Ada daftar pemilih tetap DPT tadi yang sudah kita bahas juga, kemudian DPTB dan juga DPK. Nah, ini ada pertanyaan, apa sih bedanya DPTB dengan daftar pemilih khusus, Ibu? Silakan dijelaskan kepada sahabat setia RPKB. Ya, terima kasih Mbak Intan. Tentunya dalam hal ini DPTB, daftar pemilih tambahan, di mana daftar pemilih tambahan itu harus terdaftar dalam DPT baru bisa menggunakan hak pilihnya pindah memilih. Kemudian DPK, daftar pemilih khusus itu ketika pemilih dicek dalam DPT online tidak terdaftar di DPT manapun, dia dikategorikan pemilih khusus DPK. Pemilih tersebut bisa menggunakan hak pilihnya datang ke TPS sesuai dengan alamat KTP-nya, menggunakan hak pilihnya dari jam 12 sampai jam 1. Jadi hanya bisa menggunakan waktunya 1 jam.
Namun kalau DPTB tetap menggunakan hak pilihnya dari jam 7 sampai jam 1. Bebas dia menggunakan hak pilihnya. Seperti itu Iya. DPK dan DPTB-nya. Nah, tadi juga sempat dibahas terkait dengan daftar pemilih tambahan atau DPTB, di mana daftar atau calon pemilih ini nanti akan memilih di TPS yang berbeda, artinya pindah memilih begitu Ibu. Kemudian bagaimana dengan ketersediaan surat suara? Apakah di TPS tujuannya ini sudah disediakan surat suara untuk daftar pemilih tambahan ini, Bu? Ya, tentunya dalam hal ini nomenklatur untuk tersedianya surat suara DPTB tentu belum ada. Ya. Namun dalam hal ini untuk surat suara itu masih tetap pada mengacu pada DPT ditambah 2%. Nah, 2% ini surat suara cadangan ini tentunya kegunaannya untuk surat suara keliru dicoblos kemudian rusak. Ya. Nah, namun dalam hal ini KPU RI tetap memberikan perlindungan hak pilihnya kepada warganya untuk DPTB ini. Seperti itu. Jadi surat suara DPTB tentunya tidak disediakan. Iya, berarti tidak disediakan, tapi tenang saja begitu ya untuk para daftar pemilih tambahan yang akan pindah memilih begitu Ibu Nge, karena pasti nanti bisa dikondisikan oleh tim pelaksana di TPS begitu Ibu Nge. Ya, tentunya. Nah, tadi juga dijelaskan terkait dengan pindah memilih, di mana kita bisa melakukan pengajuan, prosedur pengajuan untuk pindah memilih di TPS yang kita tuju dengan 9 kriteria tadi. Nah, kapan sih terakhir kita bisa mendaftar atau mulai kapan kita bisa mendaftar untuk menjadi daftar pemilih tambahan ini, Ibu? Ya, tentunya untuk daftar pemilih tambahan kita sudah mulai dari DPT ditetapkan sampai nanti batas terakhir 30 hari menuju pemungutan suara. Tentunya 30 hari menuju pemungutan suara 14 Februari 2024 itu nanti terkunci pada tanggal 15 Januari 2024. Seperti itu. Jadi diharapkan kepada pemilih yang mungkin karena pindah datang ke Kabupaten Bangli, silakan cek di DPT online. Ketika terdaftar dalam DPT online di luar Bangli, silakan segera menghubungi posko-posko terdekat di desanya. Iya, jadi harus segera diurus begitu ya untuk pindah memilih ini apabila memang mau pindah dari TPS yang sudah terdaftar dalam DPT. Nah, Ibu, bagaimana jika ternyata kita sudah terdaftar dalam DPT, kemudian kita sudah melaksanakan pengajuan prosedur pindah memilih karena memang mungkin ada pekerjaan di luar kota atau ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Namun ternyata pada saat akan mendekati pemilu kita sudah pulang kembali, Ibu. Bagaimana? Apakah kita bisa membatalkan pindah memilih yang sudah didaftarkan? Tentunya dalam hal ini ketika pemilih mengurus DPTB-nya pindah memilih ke posko-posko terdekat yang kita ada di PPS, PPK maupun di Kabupaten Bangli, tentunya ketika pemilih tersebut sudah melakukan pindah memilih, dia akan ditarik ke TPS tujuan datanya. Namun dalam hal ini batal, batal itu bisa melakukan pembatalan, kembali melapor kepada posko yang dituju ke TPS asalnya kembali. Dengan pembatalan tersebut di mana dalam proses kepengurusan DPTB itu ada namanya nomor token yang dikirim langsung oleh sistem ke email PPS. Nanti PPS yang mempunyai nomor token itu dengan memasukkan nomor token tersebut kepada nanti di sistem Sidalih, pemilih tersebut kembali akan bisa menggunakan hak pilihnya kembali di TPS asal. Oke, berarti pendaftaran pindah memilih ini melalui online atau melalui pos-pos yang tadi sudah Ibu katakan? Untuk pendaftaran proses pindah memilih tentunya kita menggunakan sistem aplikasi yang namanya Sidalih. Tetapi dalam hal ini dalam pelayanan posko yang kita adakan di tingkat PPS, PPK maupun di kabupaten, pertama PPS mengisi yang namanya Google Form yang telah kita sediakan. Dalam Google Form itu nanti ada bukti dukungnya berupa KTP dari pemilih yang melakukan pindah memilih. Setelah Google Form itu diisi, setiap harinya nanti operator yang ada di kabupaten akan mengecek Google Form tersebut.
apabila ada yang mengisi dari PPS itu akan diproses ke dalam sistem Sidale untuk melakukan pindah memilih. Nah, dalam proses tersebut nanti harus ada email dari PPS ataupun dari pemilih tersebut. Nanti pemberitahuan pindah memilihnya itu langsung dikirim ke tingkat PPS. Nah, berdasarkan hal tersebut, nanti ada nomor token atau kunci dari pindah memilih tersebut yang nanti akan digunakan oleh PPS apabila ada pemilih yang batal pindah memilihnya. Iya, berarti memang bisa diurus secara online, namun tentunya masih perlu diverifikasi kembali untuk sebagian data begitu Ibu. Iya, benar. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti ada niat untuk pindah memilih begitu ya, mungkin bisa diurus segera di pos-pos yang sudah disediakan oleh KPU Kabupaten Bangli, dan juga apabila sudah melaksanakan pindah memilih dan mau membatalkan juga bisa, tapi batasnya berapa kali nih Bu kalau mau membatalkan? Satu kali ya. Satu kali batas pembatalannya begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah melaksanakan pindah memilih di Kabupaten Bangli Bu, mungkin data yang Ibu dapat untuk sejauh ini bagaimana Bu? Apakah sudah ada nih teman-teman yang melaksanakan pindah memilih atau belum? Ya, selama 2 bulan Juli, bulan Agustus kita buka posko. Ternyata untuk pindah memilih saat ini baru kita rekap kemarin per Agustus itu baru 8 pemilih yang melakukan pindah memilih untuk keluar dari Kabupaten Bangli. Kebanyakan masuk ke Kabupaten Bangli ya. Oh, berarti dari luar dari luar Bangli ke Kabupaten Bangli. Kebanyakan alasannya karena apa Bu? Menikah ya? Karena pernikahan. Oh, karena pernikahan ya. Oh, kemudian yang pindah keluar juga tentunya sudah ada. Kabupaten lain pun sudah melakukan penarikan data terhadap data DPT kita itu sebanyak 11 pemilih. Mereka juga dengan alasan pindah domisili keluar. Oke, dan untuk sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta ya, jadi berarti proses pindah memilih ini sudah bisa dilakukan dari sekarang ya, sampai nanti batasnya 25 hari ya sebelum pemilihan Ibu. 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi masih ada banyak waktu sebetulnya sahabat setia RPKB FM. Mungkin untuk sahabat setia RPKB yang di kesempatan pagi hari ini ya mendengarkan informasi dari Ibu Anom secara seksama, mungkin ada niat untuk pindah memilih ya. Pagi hari ini juga bisa bertanya langsung sahabat setia RPKB di dialog interaktif kita di 0877 6686 1024, dan sesaat lagi kita akan kembali ya untuk Ibu Anom masih setia juga menemani sahabat setia RPKB di studio siar RPKB FM, dan Anda Intan harapkan untuk pastikan tetap setia di 102,4 FM Radio Publik Kabupaten Bangli, radio kebanggaannya masyarakat Bangli. Debar kencang bergema di dada tiap kali jumpa dirinya, bercampur semua rasa yang ada, dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati.
Pertama kali bertemu, terasa ada yang mengganggu. Ternyata kau coba curi hatiku. Kedua kali berjumpa, semua makin berbeda. Tiba-tiba kau nyatakan cinta. Ku harus bagaimana? Pantaskah kau tak menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan. Berulang kali kau katakan diriku yang kau inginkan, tuh kau jadikan wanita pujaan. Berulang kali ku katakan ku tak butuh hanya ucapan, ku beri kesempatan untuk buktikan. Ku harus bagaimana? Pantaskah kau tak menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan, buktikan, buktikan. Coba buktikan, buktikan, buktikan. Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh. Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan. Oh, buktikan. Sahabat setia RPKB FM warga Bangli tercinta, masih stay tune di sini di 102,4 FM Radio Kebanggaannya Masyarakat Bangli di ajangnya Bangli Era Baru. Edisi pagi hari ini sahabat setia, di hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Dan kita sudah berbincang-bincang banyak bersama Ibu Anom ya, dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli terkait dengan tahapan pemilu serentak tahun 2024, dan topik kita pagi hari ini yaitu DPTB dan pindah memilih Ibu nge. Tadi kita sudah bahas banyak sekali sahabat setia RPKB, termasuk juga bagaimana prosedur memasukkan data ke dalam DPTB. Dan pagi hari ini Ibu kita masih punya sedikit waktu ya, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan lagi kepada sahabat setia RPKB FM sebelum kita tutup ya perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan tahapan pindah memilih ini. Ibu silakan disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Tentunya dalam hal ini yang sampaikan kepada masyarakat Bangli yang pindah ke Bangli, sudah berdomisili di Bangli dengan memiliki KTP alamat Bangli, yang harapkan untuk mengurus pindah memilihnya DPTB dengan catatan pertama cek DPT online, kemudian mendatangi posko-posko terdekat di tingkat PPS di kantor desa, kemudian bisa juga datang di kantor camat di kecamatan dan di KPU sendiri. Tentunya dalam hal ini pemilih tersebut hanya datang ke PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Kota hanya membawa KTP yang sudah beralamat Bangli. Tentunya dalam hal ini kita mengharapkan kepada warga yang pindah domisili tersebut untuk bisa menggunakan hak pilihnya nanti penuh 5 surat suara yang diperoleh. Dalam hal ini
yang di bagian data untuk memperkecil adanya daftar pemilih khusus yang ada nantinya pada saat pemilu 14 Februari 2024. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan Mbak Nia. Oke, terima kasih Ibu. Nah, bagi pemilih yang saat ini mungkin sedang dalam perantauan ataupun mau pindah memilih ya, sudah kita bahas tadi diperbolehkan ataupun diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangli. Jadi untuk para pemilih dihimbau untuk tetap menggunakan hak suaranya dan jangan sampai golput Ibu nge, karena memang KPU Kabupaten Bangli sudah berupaya untuk melindungi hak suara setiap pemilih di Kabupaten Bangli. Terima kasih sekali lagi Ibu Anom sudah berkenan hadir di tengah-tengah studio siar RPKB FM. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya, menyapa sahabat setia RPKB FM dan berbagi informasi terkait dengan pemilu serentak tahun 2024. Dan sahabat setia RPKB, pagi hari ini kita akhiri dialog interaktif kita pada hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023, dan pastikan Anda untuk tetap stay tune karena Intan akan hadirkan lagu-lagu requestan Anda sahabat setia di ajangnya Bangli Era Baru sampai usai nanti pukul 10 waktu RPKB FM.